Apa kiat-kiat menjadi dai profesional dan masyhur seperti Ustadz? Jangan masyhur. Masyhur itu berat, biar aku aja. Saya tidak bisa jalan ke mall dengan istri saya. Karena kalau saya jalan nanti dikejar jamaah. Tidak bisa makan di rumah makan. Baru satu suap orang udah datang minta foto. Kalau mau pergi naik pesawat mesti pakai jaket hitam, pakai topi, pakai masker, pakai kacamata. Karena kalau ada orang kenal nanti pramugari minta foto, boleh foto enggak? Popularitas itu adalah fitnah dan ujian. Saya tidak pernah minta populer. Sampai hari ini saya tak punya kartu nama untuk memperkenalkan bahwa saya pulang kampung setiap subuh Sabtu ngajar hadis selama 4 tahun terus ngajar hadis setiap subuh Sabtu. Direkam, diusir, viral. Saya pakai ini untuk dakwah ke Sulawesi sekian kali dalam setahun, ke Kalimantan, di Sumatera, di Ambon, Maluku, wilayah timur Indonesia. Saya manfaatkan itu, mengendorse. Makanya kalau adik-adik lihat Instagram saya iklannya jual gula merah, Instagram kerupuk, keripik, termasuklah siang ini nanti fotonya diupload untuk share batik kelor, membangkitkan ekonomi umat. Nah, jadi masyhur itu hanya sekedar wasilah. Tujuannya adalah dakwah ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Tapi kalau kiat-kiat memperbaiki diri paling tidak 3. Yang pertama, perbaiki kualitas keilmuan. Datang ke Insan Cita Indonesia, upgrade lagi pengetahuan. Akidah, fikih, akhlak, tafsir, hadis, bahasa Arab, di-upgrade lagi. Yang kedua, amal. Karena kalau hanya sekedar ilmu, kalau tidak kita amalkan, dia nendang ke dalam. Marilah kita sholat duha, sholat duha. Dalam hati kita, kau aja nggak sholat duha. Paksa-paksakan sholat duha. Jadi sebelum kemari tadi, wudhu dulu, sholat duha 2 rakaat, baru kemari. Lalu kemudian yang ketiga, komunikasinya baik. Jadi kalau didengar rekaman tausiah saya ketika baru pulang dari Maroko tahun 2008 dengan sekarang 2022 beda. 14 jam itu terjadi perubahan. Cara menyampaikan, jam terbang itu beda. Nah, jadi adik-adik banyak-banyak latihan komunikasi. Komunikasi 2, komunikasi lewat tulisan dan komunikasi lisan. Jadi latihan menulis. Saya sampai sekarang blog saya masih hidup. Jadi kalau ada jamaah nanya, Ustadz apa hukumnya kredit? Tulis saja di Google itu, Somad Moroko kredit. Kalau mau lihat blog saya, adik-adik nanti tulis blog. Blog nggak hilang dan gratis. SOMADMOROCCO spasi kredit. Nanti setiap baca kitab masukkan ke dalam, langsung dapat. Blog Somad Moroko blogspot.com. Saya tulis tanggal 25 Agustus 2010. Berarti tulisan ini umurnya udah 12 tahun yang lalu. Nah, jadi setiap kita pengajian, kalau ada pertanyaan jamaah ditulis, itu membantu kita untuk mengingat lagi dan berkomunikasi tulisan. Lalu kemudian komunikasi lisan, ngomong. Ceramah kalau bisa di kultum, direkam, habis itu tonton. Oh, tadi selama ngomong kakinya terlalu lebar. Oh, tadi selama ngomong kepalanya terlalu miring ke kini. Oh, tadi selama ngomong tuh matanya terlalu banyak ngelihat perempuan. Jadi orang mungkin segan untuk nasihati kita. Ustaz dari tadi tangannya kok kiri terus. Oh, jadi komunikasinya mesti baik. Mana yang terbaik? Membangun atau wakaf masjid, atau membantu membayar hutang saudara atau keluarga? Membangun atau berwakaf masjid? Membangun masjid sama wakaf masjid itu sama. Ada orang yang berwakaf, ada yang menerima wakaf, ada barang yang diwakafkan, ada ijab qabul.
saya wakafkan masjid ini untuk kaum muslimin. Apakah dia membalikan tanah atau semen atau dibangunkannya satu diserahkannya? Kan ada orang model gitu kan, bangunkannya serah, wakaf. Mana yang lebih baik? Mewakafkan masjid atau membantu membayarkan hutang saudara keluarga? Lihat situasi kondisi di daerah itu. Di jalan Kamboja ada saudara kita terlilit utang sampai malu keluar rumah. Mana yang lebih bagus? Membangunkan masjid satu lagi atau menolong dia? Udah sebanyak-banyak ini. Jadi lama-lama jalan Kamboja ini lebih banyak masjid dari orang. Ada musola, kita aja subuh 4 kali Rabu, 4 tempat musola, masjid, musola. Kalau untuk tinggal jalan Kamboja, bantu, ringankan dia. Saya punya kawan, dia dililit masalah. Saya tanya, gimana kau lepas dari masalah? Aku ada yang ngasih tahuan. Kayak mana caranya? Pergi ke kampung, cari warung, tanya di warung itu orang yang punya utang paling banyak, yang malu keluar rumah. Tapi orangnya baik, bukan penjahat. Saya bayarkan, jangan tahu orang. Kasih tahu, setelah itu dimudahkan. Ada tak tuntunannya dalam hadis? Ada. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan saudaranya, Allah mudahkan dia. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ini kalau diamalkan jamaah begini, makin rajin orang utang ini. Memang orang ini terdesak, memenuhi kebutuhan keluarga, hanya untuk makan, bukan untuk jalan-jalan. Jangan ceramah saya ini ditelan bulat-bulat. Bagaimana cara melakukan sholat istikharah secara benar? Usolli sunnatal istikharah raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya terserah. Apakah setelah melakukan atau melaksanakan sholat langsung diberi jawaban? Langsung ada jawabannya. Bagaimana rasanya? Ada kecenderungan hati untuk memilih satu di antara dua. Mau bisnis atau tak bisnis, jadi jualan atau tak jadi jualan, mau nikah dengan si A atau dengan si B. Kau udah istikharah anak muda? Udah Pak Ustadz. Yang mana nampak? Nampak dua-duanya. Berarti belum putus istikharah. Salat lagi. Usolli sunnatal istikharah cinta raka'atain. Nanti akan dikirimkan Allah kecenderungan hati, condong saja hati, baru lanjutkanlah. Tengah-tengah malam baca Quran, berzikir, nanti Allah akan kirimkan signal-signal insyaallah. Apakah sah anak laki-laki 1 ekor kambing? Sah. Menurut Said Sabiq dalam fikih sunnah 1 ekor kambing cukup, 2 ekor afdal. Tapi kalau mazhab Syafi'i 2 ekor sah. Ustadz pakai mazhab apa? Syafi'i. Di waktu itu hanya mampu beli 1 ekor Pak Ustadz. Sekarang sudah umur 6 tahun. Haruskah ditambah 1 ekor lagi jika sudah punya rezeki? Dulu pernah dibuat 1 ekor. Sekarang umur anak tuh 6 tahun. Sekarang ada duit 2,5 juta. Kalau mau dibelikan kambing potong untuk nambah 1 ekor, bagus. Sayang Pak Ustadz, untuk dia masuk sekolah aja lah. Tak apa-apa. Apakah asuransi termasuk riba Pak Ustadz? Kata fatwa Syekh Ali Jum'ah Mufti Al-Azhar, Mufti Mesir. Syekh Ali Jum'ah masih hidup orangnya. Asuransi ini tak ada zaman Nabi. Lalu kalau begitu, karena tak ada zaman Nabi, ulama berijtihad, lain kepala lain isinya. Ada 3 pendapat ulama. Yang pertama, katanya asuransi itu halal. Kenapa halal? Di situ ada unsur ta'awun, tolong menolong. Bapak 100.000, ibu 100.000, bapak 100.000, 100. Ketika saya kecelakaan, terkumpul duit yang banyak, saya tertolong. Dilihat dari tolong menolongnya, maka dia halal. Kata satu kelompok. Kelompok yang satu mengatakan haram. Di mana letak haramnya? Saya masukkan duit 100.000 bisa dapat 10 juta. Padahal baru aja masuk semalam, langsung besoknya dapat 100 juta. Sedangkan kawan saya sudah 10 tahun memasukkan 100.000, tak dapat. Karena tak ada kecelakaan dia. Saking gondoknya dia, dibuatnya kecelakaan sendiri. Biar turun duit. Maka dia gambling, goror. Kata ulama kelompok yang kedua, haram. Karena di dalamnya ada goror, gambling, judi, tak pasti. Kelompok yang ketiga mengatakan, lihat dulu,
Kalau yang mengolahnya itu perusahaan profit, haram. Tapi kalau non profit boleh. Contoh non profit, Persatuan Pegawai Pemko Batam membuat serikat tolong menolong. Kalau ada yang kecelakaan serahkan. Non profit, hanya biaya sedikit administrasi untuk pegawai dan office boy. Oke, boleh. Tapi kalau ada profit, haram. Jadi dua mengatakan haram, satu mengatakan boleh. Ustadz pribadi saya condong kepada yang haram, maka saya tak masuk asuransi. Mobil Ustadz tak pakai asuransi? Tidak. Jadi kalau kecelakaan, bolak-balik kecelakaan, saya tanggung sendiri. Hati-hati, pelan-pelan. Ditabrak orang dari belakang. Nah, jadi masalah kecelakaan ini kita bertawakal kepada Allah, tapi tetap usaha. Bagaimana jika sudah terlanjur? Inilah penyakitnya. Namun jika berhenti di awal, uang yang disetor selama ini hanya kembali sebagian saja. Apakah menunggu nilainya sama seperti yang disetor, atau mengikhlaskan saja uang yang telah disetor itu? Kalau mau tobat, tak pikir-pikir. Kalau tobat mau pikir, ada bukunya di Mesir. Judulnya, Uridu an atub walakin ... Aku mau bertobat, tapi ... Tobat tak pakai tapi. Saya sebenarnya mau tobat nih Pak Ustadz. Kapan? Nantilah nunggu pensiun dulu. Memangnya malaikat maut kalau datang nunggu pensiun? Yang muda jangan bangga, yang tua jangan putus asa. Yang sehat jangan merasa pede, yang sakit jangan down. Ketika kau sedang jatuh, jangan kau takut. Orangnya cemas akan masa depan. Makanya saya nabung. Sementara kabarnya Allah sudah jamin rezeki. Apakah kecemasan saya itu salah Pak Ustadz? Kalau sampai kita takut anak kita ini nanti makan apa? Coba tengok dalam Quran. La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena kau takut dia tak makan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi mereka rezeki. Jangankan kau, mereka yang belum bisa cari makan pun kami mengasihnya rezeki. Orang yang ragu tentang rezekinya berarti dia sudah menghinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit, di Lauhil Mahfuz catatan tentang rezeki kamu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata orang Melayu, rezeki harimau tak dimakan, rezeki musang tak dimakan harimau. Mana lebih kuat, musang apa harimau? Tengok harimaunya juga. Kalau harimaunya lesu, rezeki musang tak dimakan harimau. Sampai hari ini masih adakah musang? Masih ada. Kalaulah rezeki musang dimakan harimau, sudah lama musang itu punah. Namanya apa? Musang saurus. Buktinya sampai hari ini musang masih hidup. Itu menunjukkan semua sudah ada rezekinya masing-masing. Anak saya dicerai suaminya 1,5 tahun. Setelah itu dia kembali lagi, tapi tidak diwalikan oleh haknya. Maksudnya tidak pakai wali hakim, bukan oleh bapaknya. Tidak memberi tahu orang tuanya. Tahu-tahu dia hamil. Dia hamil lah, dia udah rujuk, nggak mungkin pakai bluetooth. Pertanyaannya, apakah pernikahannya sah menurut Islam? Menurut mazhab Syafi'i, tidak sah nikah tanpa wali. Kalau dia nikah pakai mazhab Hanafi, boleh tidak pakai wali. Janda bisa menikahkan dirinya tanpa wali. Tapi di hukum Indonesia, kompilasi hukum Islam Indonesia tidak pakai mazhab Hanafi, pakai mazhab Syafi'i. Maka dari mana? Ini mesti ditanya. Kenapa dulu kamu caranya nikah pakai mana? Orang yang sudah pisah, habis masa iddahnya 3 bulan, kalau dia mau rujuk lagi, maka dia mesti akad ulang. Aku nikah. Orang yang sudah lewat iddahnya, kalau masih dalam iddah, dia jatuhkan tolak, tapi masih satu rumah. Aku tolak kamu, tapi masih satu rumah. Tiba-tiba hujan lebat malam, balik lagi, sah rujuknya.
Tapi kalau sudah habis iddahnya 3 bulan, dia mau rujuk lagi, itu mesti akad ulang. Ada mempelai laki-laki, ada wali, ada mahar, ada 2 saksi, ada ijab, ada qabul. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, sah, baru balik. Itu namanya pengantin baru, stok lama. Apa hukum memakai susu? Biar supaya mukanya cantik, dimasukkanlah intan ke dalam wajah, pakai daun sirih, masuk intan ke dalam. Begitu intan masuk ke dalam, mukanya pun berkilau macam intan, glowing. Ada juga dimasukkan emas panjang dalam bentuk jarum, macam jarum pentol, dimasukkan ke dalam. Kenapa emas bisa masuk ke dalam? Kenapa intan bisa masuk ke dalam? Jin, untuk meminta kepada jin. Jin kafir, musyrik, menduakan Allah, karena bertuhan kepada Allah tapi meminta kepada jin. Sama macam orang musyrik dulu, tahu dia Allah tapi dia tetap minta kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Nanti pas mau mati susah, sampai dibuka atap, tak mati-mati. Dipukul pakai daun kelor, tak mati-mati. Pukul pakai batang kelor, mati. Jadi bagi yang dulu waktu muda-muda sempat mengambil susu, sekarang buang. Mana yang lebih diutamakan, hak dulu atau kewajiban? Ibu sama bapak ini punya, bapak terhadap ibu ada kewajiban. Kewajiban bapak kasih ibu makan. Ibu udah makan? Kenapa kalian tak kasih makan? Yang kedua, kasih mereka pakaian. Nampaknya pakaian ibu sudah bagus. Mudah-mudahan jilbabnya cepat lunas. Yang ketiga, kasih mereka tempat tinggal. Alhamdulillah. Yang keempat, beri mereka pendidikan. Yang kelima, beri mereka perhatian. Kalau nanti mereka pulang, gimana mama apa? Belum pernah aku melihat perempuan seperti kamu. Dalam perempuan, dalam hati jeleknya. Itu dia. No, perhatian, dia perlu dipuji, dia perlu diberikan respon, dia perlu diberikan sesuatu. Itu kewajiban bapak. Tapi bapak juga punya hak untuk dilayani. Maka dia sejalan bersama. Jadi bapak tidak hanya menuntut, tapi juga bapak memberikan. Insya Allah mereka akan memberikan yang terbaik, kalau bapak juga memberikan yang terbaik. Perempuan itu pak, kalau bapak berikan yang terbaik, apa kata mereka? Jangankan hartaku, nyawaku akan kuberikan untukmu pak. Tapi kalau kau macam-macam, gitu. Iya kan Bu? Tengoklah jujurnya mereka. Jika ada laki-laki dalam keadaan junub, laki-laki dalam keadaan junub, kemudian dia memotong rambutnya sebelum mandi wajib, potongnya rambut, bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Rambut yang dipotongnya itu dipegangnya, pas nanti dia mandi, ikut mandi sama dia, karena rambutnya itu bagian dari badan dia, masih dalam hadas besar. Kalau dia dalam keadaan junub memotong kuku, maka kuku yang dipotong itu dipegang, dibawanya mandi sama dia, menurut mazhab Syafi'i. Bahkan perempuan yang rambutnya gugur, pernah tak nengok mak-mak menggulung rambutnya, disimpannya dalam laci, menyimpan kuku. Untuk apa nih mak? Diamlah kau. Padahal nanti waktu dia mandi, dibawanya itu mandi. Dalam mazhab Syafi'i, maka dibawanya itu mandi supaya suci. Tapi, jumpalah saya sama ulama di Al-Azhar Mesir, namanya Syekh Said Askar. Jumpa. Macam waktu kalian lah, waktu macam kalian masih mahasiswa, nampak saya Said Askar dari jauh.
anggota Majma' Buhus Lembaga Riset Al-Azhar. Datang saya, Assalamualaikum Syekh Said Asgar. Waalaikumsalam. Saya cium tangan. Fi taqalid fi baladi, ada tradisi di kampung saya, idza hadatil mar'atu, kalau ada perempuan yang haid, saqatat sya'ruha, rambutnya gugur, wa qata'at asfaruha, kukunya patah, summa ihtafazat biha, dipegangnya, wa ihtasalat biha fil ghuslil janabah, lalu dibawanya mandi pada saat mandi besar. Apa kata Syekh? Hadza bimasabatil zibalah. Kata dia, rambut yang gugur dengan kuku yang putus itu macam sampah aja, tak perlu dibawa mandi kalau gugur dan putus. Tapi sengaja dipotong dan sengaja dipotong, maka sebaiknya perempuan yang dalam keadaan hadas besar, laki-laki, tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku. Kalau sudah terjadi, Pak Ustaz, kemana mau kau cari rambut sama kuku? Udah hilang, akan datangnya diulang balik. Jelas? Bagaimana hukumnya jika kita menggunakan lebih dari satu mazhab dalam kehidupan sehari-hari? Saya untuk memahami satu mazhab aja belum bisa sampai sekarang. Ada orang di Tembilahan ini mau mengamalkan beberapa mazhab. Kan hebat Tembilahan. Lautnya luas, daging ikannya segar, pohon kelapanya luas, jamaah hajinya terbanyak, ilmunya pun hebat, sampai beberapa mazhab mau diamalkannya. Konsistenlah dalam satu mazhab. Saya kalau menjelaskan memang beberapa penjelasan, tapi dalam pengamalan saya anjurkan satu mazhab. Kalau kita pindah-pindah mazhab ini, kata ulama fikih, nanti khawatirnya kita terjerumus dalam tatabbu' rukhas. Tatabbu' rukhas itu ambil enak-enaknya saja. Bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang tak mahram, bersentuhan kulit, dalam mazhab Hanafi tak batal. Karena makna aula mastumun nisa itu artinya maaf, beribu maaf, berhubungan kelamin baru batal, jima baru batal. Kalau hanya kulit tak batal menurut mazhab Hanafi. Tapi dalam mazhab Hanafi berkurban wajib. Saya khawatir kalau lompat-lompat mazhab, pas dia mau pergi, abang pergi dulu ya dek, ya. Habis itu sampai di kantor sholat dia, abang kok tadi kan udah bersalaman sama istrimu. Tak batal karena aku tak ada berhubungan. Oh, pas ada raya kurban, kau tak berkurban. Kurban itu sunat muakkad. Kalau memang konsisten pada Hanafi, kurban itu wajib. Terus nanti pas nikah melompat dia balik ke Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, menikah, perempuan itu bisa menikahkan dirinya, tak perlu pakai wali. Itu istri saya, tapi ayahnya tak setuju, tak perlu pakai wali menurut Hanafi. Ini namanya mazhab kutu loncat. Nah, jadi konsisten saja dalam satu mazhab supaya kita tidak kacau dalam beribadah. Kalau masjid itu mazhabnya Syafi'i, jangan robah dengan mazhab lain, nanti membingungkan jamaah. Bismillahnya jahar, subuhnya pakai kunut, itu mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, habis itu kunut, Allahumma hdina fi man hadait. Kita di kerajaan Indragiri yang sekarang pecah menjadi dua, Indragiri Hulu dengan Indragiri Hilir, kesultanannya Kesultanan Melayu yang sebelumnya tidak Islam. Beda dengan Siak. Siak itu dari awalnya Islam. Beda dengan Pelalawan. Pelalawan itu dari awalnya Islam. Beda dengan Kesultanan Asahan. Kesultanan Asahan itu anak dari Sultan Iskandar Muda, namanya Abdul Jalil bin Iskandar Muda, Islam. Beda dengan Sultan Delhi, itu awalnya Islam. Indragiri lebih tua dari itu semua, berawal dari tidak Islam. Orang dulu pakai nama hewan. Yang paling hebat di hutan itu adalah singa. Makanya di tanah Batak dipakai si singa Maharaja. Sampai di Inggris pun dipakai namanya Richard the Lionheart. Si Richard berhati singa. Sampai ke Indragiri, nama raja yang terkenal namanya Narasinga. Diabadikan sebagai nama stadion di Rengan, Narasinga. Setelah pindah ke agama Islam, mereka merubah nama-nama sultan menjadi nama Islam, dan mereka melihat ada seorang ulama besar dari tanah Banjar dijemput datang kemari untuk menjadi mufti, namanya Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, cicit dari Datu Kelampayan. Itulah dia Tuan Guru Sapat. Saya beberapa kali tausiah keliling Banjar
Banjarbaru, Banjarmasin, sampai ke Barabai, sampai keliling Kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan. Yang mereka tanya, pernah ke Guru Sapat, pernah ke Tembilahan, itu aja. Tak ada mereka tanya gubernur, bupati, tak ada mereka tanya. Mohon maaf Pak Bupati. Yang mereka tanya itu, untungnya saya pernah sampai ke Guru Sapat. Coba kalau tak sampai, pernah ke sana. Jadi memang luar biasa. 20 tahun lah Syekh Abdul Rahman Siddiq Al-Banjari menjadi mufti di Kerajaan Indragiri. Sampailah kita merdeka tahun 1945, Sultan-Sultan ini menyerahkan kedaulatan kepada Insinyur Soekarno, dan kita pun menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi asal usul kita bermazhab Syafi'i, berakidah Asy'ari, bertasawuf Sunni Imam Ghazali. 3 itu jangan sampai dihilangkan. Apakah sama kita dengan Papua? Ya, saya sampai ke Papua. Di sana, di Papua Barat itu Muslim, Raja Ampat, raja-raja. Salah satu rajanya masih ada. Dibawalah saya berjumpa dengan keturunan raja itu. Dibukakanlah Quran yang terbuat dari kulit kayu, sampulnya kulit rusa. Begitu dibuka, saya baca Quran, saya tanya, dari mana Quran ini Datuk? Raja, Tuan Raja, namanya Raja Patipi. Kata Raja Patipi, ini dibawa oleh saudara kami dari kampung Ustadz Abdul Somad di Pulau Sumatera. Dari mana? Ini dari Samudra Pasai, Aceh. Dari Aceh sampai mereka ke Papua. Salah satu kitabnya itu adalah kitab kecil, saya buka. Begitu saya buka, Sholawat Nariyah yang dibaca oleh Pak Bupati tadi. Sholawat Nariyah yang mereka baca itu menunjukkan mereka 3. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Jangan campur-campur masalah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Minta izin Pak Ustadz bertanya, apakah Wahabi itu sesat? 3 titik yang tak bisa bersama. 1, mereka membid'ahkan perbuatan yang masih khilafiyah. Zikir bersama bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, doa bersama bid'ah, tahlil bid'ah, tahlim bid'ah, khatam Quran bid'ah. Padahal itu masih khilafi. Kalau kau tuduh saudaramu, hei pelaku bid'ah, itu artinya sama dengan hei dhalalah, hei finnar. Yang kedua, mereka menuduh orang bertawassul musyrik, sedangkan awak ahlu sunnah wal jamaah bertawassul dengan nabi, bertawassul dengan wali, bertawassul dengan orang soleh. Kitabnya ditulis ahli hadis dari Maroko, namanya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Nama kitabnya Ittihaful Azkiya Bijawazit Tawassul bil Salihin wal Anbiya. Boleh bertawassul, lengkap dalil-dalilnya. Orang bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dengan Bahauddin Naqsabandi, dengan Syekh Abdul Wahab Rokan, dengan silsilah tarekat Naqsabandiyah, tidak musyrik, karena dia tidak meminta kepada Nabi, tak meminta kepada wali, meminta kepada Allah dengan menyebut nama orang-orang soleh. Yang ketiga, mereka mengkafirkan orang yang mentakwil, padahal takwil itu manhajnya salaf. Imam Bukhari mentakwil. Contoh dalam Sahih Bukhari, kullu syai'in halikun illa wajhah, semuanya binasa kecuali wajahnya. Wajah Allah ditakwil Imam Bukhari. Wajhah artinya mulkah, kekuasaannya. Imam Malik mentakwil, katanya Allah turun. Yang turun itu bukan zatnya, tapi yang turun itu amruhu, perkaranya. Takwil adalah manhaj salaf. Jadi kalau mengkafirkan orang yang mentakwil, berarti sudah mengobok-obok, mengacak-acak. Siapa yang mengkafirkan saudaranya yang tak kafir, 2 gendangnya. Dia kafir atau saudaranya itu kafir. 3 titik ini membuat kita tak bisa bersama. Pertama, membid'ahkan. Kedua, memfasikkan. Ketiga, mengkafirkan. Jelas? Tak juga jelas, pulang saya lagi kok.